Di sebuah kampung kecil yang dikelilingi hutan bambu dan sawah luas di daerah Jawa Barat, hiduplah seorang remaja laki-laki bernama Reza, anak tunggal dari Ibu Sulastri, seorang janda pekerja keras yang telah menghidupi anaknya seorang diri sejak ditinggal mati suami akibat kecelakaan kerja di pabrik tekstil 15 tahun silam. Dan sejak itu pula Sulastri bekerja siang malam. Kadang mencuci baju tetangga, kadang menjahit baju seragam sekolah, atau bahkan menjual sayur keliling hanya untuk memastikan Reza bisa sekolah dan makan 3 kali sehari meski seadanya. Reza tumbuh sebagai anak pendiam, cerdas di sekolah, tapi penyendiri, dan seiring bertambah usia, ia mulai merasa terasing di antara teman-temannya yang berasal dari keluarga utuh, merasa terbebani oleh harapan ibunya yang sangat tinggi, selalu menuntut nilai sempurna, selalu membandingkan dengan anak tetangga, dan selalu berkata, "Ibu sudah korbankan segalanya buat kamu. Jangan bikin sia-sia." Sebuah kalimat yang semula terasa penuh kasih, tapi lama-kelamaan menjadi tekanan yang terus menggerogoti batinnya. Reza mulai menyembunyikan perasaannya, lalu kehilangan minat pada pelajaran, lalu mulai tidur berlebihan, menangis tanpa sebab, dan perlahan mulai menyalahkan dirinya sendiri atas setiap kegagalan kecil. Merasa tak berguna, merasa hanya menjadi beban bagi ibunya. Namun tak pernah mampu mengungkapkan itu karena sejak kecil ia diajarkan bahwa laki-laki tak boleh menangis, tak boleh lemah, dan tak boleh menunjukkan kesedihan. Hingga suatu hari, saat usianya menginjak 17 tahun, sesuatu dalam dirinya meledak. Hari itu adalah hari pengumuman kelulusan, dan Reza yang diam-diam sudah gagal masuk universitas pilihan ibunya karena tak kuat menghadapi tekanan saat ujian. Memilih untuk pulang tanpa mengatakan sepatah kata pun. Masuk ke kamar dan mengunci diri selama berjam-jam. Sementara di luar sana Ibu Sulastri sudah menyiapkan tumpeng kecil dan undangan tetangga untuk syukuran karena mengira anaknya lulus dengan nilai terbaik seperti biasa. Ketika ibunya mengetuk dan memaksanya keluar, Reza menolak, hingga akhirnya terjadi pertengkaran hebat. Teriakan, makian, tudingan, dan luapan kemarahan yang selama ini terpendam dalam dada remaja itu akhirnya pecah, dan dalam kondisi mental yang gelap, kosong, dan lepas kendali. Ia terdorong melakukan tindakan impulsif yang tragis, mendorong ibunya hingga terjatuh dan kepalanya terbentur sudut meja tajam. Seketika suasana menjadi sunyi, hanya napasnya yang tersengal dan tubuh ibunya yang diam tak bergerak di lantai. Dan disitulah Reza tersadar bahwa dalam sepersekian detik, hidupnya telah berubah selamanya. Ia tidak bermaksud melukai, apalagi membunuh, tapi rasa bersalah, trauma, dan tekanan yang ia pendam bertahun-tahun telah memanifestasi menjadi tragedi yang tak bisa diputar ulang. Saat para tetangga datang karena mendengar keributan, mereka menemukan Reza duduk memeluk ibunya yang sudah tak bernyawa, menangis sambil mengulang kata-kata. "Maaf, Bu, maaf, aku cuma pengen ibu dengar aku." Kasus itu segera menjadi sorotan media lokal dengan judul-judul sensasional, mengangkat sisi kekerasan dan melabeli Reza sebagai anak durhaka, tanpa menggali lebih dalam kisah batin yang melatar belakangi tragedi tersebut, dan masyarakat pun terpecah antara menghujat dan bersimpati. Namun sayangnya sistem hukum pun tak cukup siap menangani kasus dengan nuansa kesehatan mental seperti ini. Reza ditahan, lalu dirujuk ke rumah tahanan anak, dan hanya setelah intervensi dari seorang psikolog forensik yang bersikeras bahwa Reza membutuhkan perawatan, bukan hanya hukuman, ia dipindahkan ke lembaga rehabilitasi dan mulai menjalani terapi intensif yang membuka luka demi luka masa kecilnya yang selama ini ia bungkam. Dari tempat itu, Reza mulai menulis surat-surat yang tidak pernah sempat ia katakan pada ibunya, tentang betapa ia ingin membanggakannya, tentang rasa takutnya menjadi beban, tentang betapa ia butuh dipeluk, bukan hanya diarahkan. Dan dari surat-surat itu pula lahir buku berjudul Anak yang Tak Didengar, yang kemudian menjadi bahan diskusi di berbagai komunitas pendidikan, kejiwaan, dan keluarga. Buku yang membuka mata masyarakat tentang bahaya tekanan psikologis dalam keluarga, pentingnya komunikasi dua arah antara orang tua dan anak, serta perlunya sistem pendidikan dan sosial yang peka terhadap kesehatan mental remaja. Cerita Reza pun menginspirasi pembentukan layanan konsultasi keluarga di sekolah-sekolah. Kampanye, Dengar Anakmu, yang menyebar di media sosial, serta pelatihan bagi para guru dan orang tua tentang mengenali tanda-tanda depresi dan burnout pada remaja, karena tragedi ini bukan tentang seorang anak jahat, melainkan tentang seorang anak yang terlalu lama menanggung luka dalam sunyi. Dan pada akhirnya, ketika masa rehabilitasi Reza selesai, ia tidak keluar sebagai pelaku yang dicap selamanya, tapi sebagai penyintas dan penyampai pesan bahwa cinta dalam keluarga bukan cukup dengan pengorbanan, tapi juga dengan mendengarkan, memeluk luka yang tak terlihat, dan menciptakan ruang aman bagi jiwa-jiwa muda yang sedang tumbuh dalam dunia yang penuh tekanan.